Kita melawan yang namanya kemiskinan. Kita melawan yang namanya bagaimana meningkatkan sumber daya manusia, kualitas SDM, memanfaatkan sumber daya alam kita yang ada. Kita melawan bagaimana menaikkan ekonomi kita. Pertumbuhan ekonomi harus ditumbuh kembangkan. Kita melawan bagaimana yang namanya stunting. Kita harus berusaha untuk menurunkan. Demikian juga indeks pembangunan manusia. Itulah yang harus kita lawan. Itulah yang harus kita perjuangkan. Kita lawan bagaimana keserakahan kita, kerakusan kita, egoisme kita, kesombongan kita. Ini yang harus kita lawan. Kita lawan kita kurang disiplin untuk melakukan tugas dan kewajiban kita. Ini yang harus kita lawan untuk mengisi kemerdekaan Indonesia yang ada hari ini dan akan datang. Untuk itu tentu kami atasan pemerintah daerah merasa bangga karena kerjasama yang selama ini kita bangun terus terjadi, sehingga kemudian untuk mewujudkan cita-cita kita bersama seperti visi yang sudah kami lakukan, yakni terwujudnya Kabupaten Melaka yang berbudaya, berkarakter, berakhlak, mandiri, berkeadilan, sejahtera, serta tangguh menghadapi COVID-19 pada saat itu. Dan hari ini tentu visi sebagai cita-cita, sebagai mimpi tidak hanya di dalam merencanakan, tetapi harus mengimplementasikan visi itu dalam konsep yang kita sebut dengan misi. Karena itu misi yang telah kami lakukan selama ini, meskipun kami menyadari bahwa saya bersama wakil saya melakukan tugas dan tanggung jawab yang begitu berat dalam waktu yang begitu singkat, karena menghadapi COVID, menghadapi seroja dan tantangan-tantangan internal lain, tetapi tidak berarti kami harus mengalah dan kami harus mundur. Kami harus mengisi kemerdekaan itu dengan spirit, dengan semangat membangun kerjasama bersama stakeholder yang ada untuk memajukan Rai Melaka. Karena bagaimanapun, mau kata orang seperti apapun, kita harus punya prinsip baik sonde baik, tanah Melaka lebih baik. Tidak ada yang lebih dari tanah Rai Melaka. Ini yang tentu kita harus punya spirit, punya semangat untuk membangun tanah Melaka ini. Siapapun dia tidak boleh berusaha untuk merusak kerukunan antar umat beragama kita di sini. Karena itu kami rancang yang kami sebut dengan program Sakti yang diimplementasikan ke dalam beberapa program yang berikut ini. Mohon maaf, saya harus bacakan karena ada beberapa data yang tentu harus diketahui khusus untuk ketahanan pangan. Sampai hari ini kita punya dua brand, yang namanya brand Beras Nona Melaka dan brand Forlakateu, dengan konsep yang kita bangun mengimplementasikan program 3K, yaitu kebun, kandang, dan kolam. Dan hasilnya kita bisa melihat pengolahan lahan gratis seluas 1.695,73 hektar. Itu yang kita lakukan. Kemudian penyaluran benih kacang hijau untuk mendukung brand Forlakateu 12,5 ton. Penyaluran benih padi untuk mendukung brand Beras Nona Melaka sebanyak 166,25 ton. Penyaluran benih jagung sebanyak 82 ton. Penyaluran pupuk urea sebanyak 337,5 ton. Penyaluran pupuk NPK sebanyak 637 ton. Penyaluran insektisida sebanyak 6.200 liter. Penyaluran alat mesin pertanian sebanyak 522 unit. Pembangunan jalan usaha tani sepanjang 13.967 meter. Pembangunan 30 unit irigasi tersier sepanjang 7,5 km. Pembangunan 6 unit irigasi perpompaan menengah 3 unit dan pengolahan pupuk organik 3 unit dengan prasarana lainnya. Untuk adat istiadat, kita telah menghargai tokoh-tokoh kita, pemimpin-pemimpin di masyarakat sesuai dengan adat seperti seladi hertai. Kita mendata juga
70 objek yang diduga menjadi cagar budaya, pendaftaran 9 hak paten warisan budaya, pembinaan dan penampingan 70 sanggar seni, peningkatan peran aktif kelembagaan adat di Kabupaten Melaka melalui pemberian insentif bagi Liurai, Loro, Nain, dan Fukun sebanyak 1.798 orang, pencapaian rekor muri pentas tarian Bidu Taismutin 2.000 orang di dunia dengan total penari sejumlah tadi, dan pencapaian rekor dunia muri penyajian akar bilan terbanyak di dunia dengan total sajian 2.000 akar bilan, dan keikutsertaan sejumlah event-event olahraga di tingkat regional dengan perolehan total 53 medali yang terdiri dari 15 medali emas, 16 medali perak, dan 22 medali perunggu. Yang berikut adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, kita memberikan beasiswa dengan kartu Melaka Cerdas seri A dengan rincian kepada pelajar berprestasi 113 dan 220 mahasiswa pada tahun 2022 dengan total anggaran 1.248.500.000 rupiah kepada 119 pelajar berprestasi sebesar 170 juta dan 4.170 pelajar SD dan SMP pada tahun 2023 dengan total anggaran 1.255.000 kepada SD SMP juga dengan anggaran total 3.130.000-an, dan pemberian beasiswa kartu Melaka Cerdas seri B kepada siswa dan mahasiswa berprestasi itu anggaran sebesar 5.165.408 kepada 729 siswa. Selanjutnya pengangkatan 511 orang guru P3K, pendidikan dan pelatihan guru serta peningkatan akreditasi sekolah bagi 113 PAUD, pembangunan gedung layanan perpustakaan daerah, program pendidikan dan pelatihan profesi kepemimpinan kerajaan bagi 2 orang camat di IPDN Cilandak Jakarta Selatan, pendidikan lanjutan ASN untuk S1, S2 dan S3, pembangunan 3 unit balai latihan kerja, pembangunan 28 unit ruang kelas baru, pembangunan 8 unit perpustakaan sekolah, penyediaan 34 paket teknologi informasi, pembangunan 21 unit laboratorium sekolah, pembangunan 19 laboratorium komputer. Selanjutnya peningkatan sumber daya manusia di bidang kesehatan juga terus dipacu melalui berbagai program, yaitu program Kartu Melaka Sehat. Sampai saat ini total Kabupaten Melaka dengan kerjasama melalui JKN, KIS, dan KMS sejumlah 168.758 jiwa atau sebesar 82% dari total penduduk Kabupaten Melaka, di mana jaminan pelayanan kesehatan melalui intervensi program KMS sebesar 30.417 jiwa dan sisanya 80% adalah peserta dengan status kepesertaan mandiri. Yang tidak aktif tentu kita akan upayakan untuk mengaktifkan, dan penerapan sistem UHC sampai sekarang kita sudah pada kategori media. Yang tadinya kita pertama, tahun ini kita sudah pada tingkat media, dan ini tentu terus akan ditingkatkan. Dan upaya-upaya pemerintah untuk menurunkan angka stunting dan pengangguran terbuka di Kabupaten Melaka jika dibandingkan di provinsi Kabupaten Melaka cukup bagus. Demikian juga indeks pembangunan manusia naik 60,42% tahun 2021, dan di tahun 2023 itu cukup naik karena 60,06% untuk tahun 2023. Demikian pertumbuhan ekonomi juga lumayan naik, sehingga tentu ini akan terus kita pertahankan, kita kembangkan supaya ke depan benar-benar Melaka menjadi sebuah kabupaten yang kita kelola secara baik sesuai dengan program yang kita kerjakan. Yang berikut adalah pengadaan fasilitas yang mendukung untuk bidang kesehatan. Ada pendidikan dokter spesialis
ada pembangunan unit puskesmas, ada pembangunan sarana prasarana rumah sakit, ada pengadaan 18 unit kendaraan roda 2 untuk puskesmas keliling, pengadaan 2 unit kendaraan 4 untuk puskesmas keliling, pengadaan 1 unit kendaraan 4 untuk promosi kesehatan, pembangunan fasilitas gedung OK, ICU dan NICU pada RSUP Betun yang baru saya meresmikan 18 Agustus 2024. Tata kelola pemerintahan, kita tetap melaksanakan pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang baik, pemerintahan yang berkeadilan, untuk tentu mempunyai fokus membangun Rakyat Melaka. Dan konsep-konsep audit terus kita lakukan sesuai dengan tugas yang dibangun kepada kita. Dan kita bersyukur karena pada tahun anggaran 2023 untuk persentase pengelolaan anggaran Kabupaten Melaka mencapai persentase 92,46%. Pencapaian ini menempatkan Kabupaten Melaka peringkat pertama dari presentasi pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan BPK tertinggi di antara 22 kabupaten kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk kelima kalinya Kabupaten Melaka juga mendapat WTP. Ini tentu menjadi catatan bahwa penggunaan anggaran benar-benar kita gunakan sesuai dengan manfaat, sesuai dengan ketentuan yang ada. Karena itu tentu kerjasama yang kita bangun tetap kita tingkatkan agar Melaka akan terus menjadi satu kabupaten yang maju dan berkembang. Dan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah terhadap penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Melaka memperoleh peringkat sedang dengan skor 2,6386. Pencapaian skor ini menempatkan Kabupaten Melaka pada peringkat yang ke-6 dari sekian kabupaten-kabupaten yang ada. Infrastruktur juga cukup banyak jalan yang kita bangun. Sampai dengan hari ini tahun 2024 sudah sepanjang 73.848 meter jalan yang kita sudah kerjakan dan kita sudah bangun. Demikian juga pusat pemerintahan sedang kita akan selesaikan tahun ini. Pembangunan normalisasi Sungai Benanai juga kita sudah kerjakan. Beberapa das di aliran Sungai Benanai kita sudah melakukan itu sehingga mengurangi bencana banjir di Benanai. Dan beberapa tempat-tempat yang tentu semua kita sudah kerjakan, termasuk yang kita lihat sendiri, ada gedung dewan di depan kita, ada gedung perpustakaan di depan dan di belakang kita, ada juga traffic light, ada lampu jalan, semua kita sudah kerjakan, kita sudah lakukan. Untuk apa? Untuk memenuhi kepentingan masyarakat di Kabupaten Melaka yang kita hormati dan kita hargai ini. Juga pemasangan perangkat internet gratis sebanyak 211 unit, pembangunan rumah bagi warga trans kapitan mewah sebanyak 32 unit. Inilah hasil capaian yang kita kerjakan selama masa waktu yang cukup terbatas. Kami menyadari bahwa tidak mungkin semua ini berhasil tanpa campur tangan, tanpa kerjasama dengan Bapak Ibu sekalian. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian, anak-anak, adik-adik yang hari ini telah kita bersama-sama melaksanakan perayaan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79. Saya yakin bahwa kebaikan dan kebenaran pasti akan datang dari segala penjuru untuk membangun Rakyat Melaka tempat kita berada. Untuk itu, atas nama pemerintah daerah mengucapkan Dirgahayu ke-79 Republik Indonesia. Jayalah NKRI, jayalah Kabupaten Melaka. Merdeka! 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 Terima kasih, Tuhan memberkati.